Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivana Tiara Syafah dengan NIM 21080861112 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dalil Al-Quran beserta hadisnya tentang pendidikan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dalil Quran yang pertama ada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang pertama menjelaskan ada penghadiri majelis, baik itu majelis ilmu dan majelis zikir. Yang kedua, di antara adab Rasulullah adalah menaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan kita untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Yang ketiga, ayat ini memotivasi orang-orang yang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalil Quran yang kedua merupakan Quran Surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fit-tini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka itu telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 yaitu menjelaskan bahwa tidak semua orang mukmin itu harus pergi ke medan perang. Apabila peperangan itu hanya dilakukan oleh sebagian kaum muslim saja, tetapi ada pembagian tugas dalam masyarakat di mana sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam. Tujuannya agar ilmu agama dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang efektif sehingga kecerdasan umat Islam bisa ditingkatkan. Dalil Quran yang ketiga ada Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikuti supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu untuk petunjuk? Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 yang pertama mengajarkan
bagaimana sebaiknya adab seorang pelajar kepada gurunya, dan tutur kata yang lembut dan sopan kepadanya, serta mengikrarkan bahwa ia itu belajar dari sang guru. Yang kedua, kisah dengan Khidir merupakan contoh seorang penuntut ilmu yang giat dan menjunjung tinggi adab para ulama. Musa alaihi salam adalah seorang rasul, akan tetapi kedudukan itu tidak menghalanginya untuk mengambil ilmu dari seseorang yang lebih rendah darinya. Dalil Quran yang keempat adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama benda semua ini, jika kamu yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yang pertama, manusia dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda. Yang kedua, ayat ini itu menjelaskan bahwa beriman itu harus dengan akal pikirannya yang cerdas, yaitu bahwa kita itu sudah mengetahui apa yang harus kita imani. Beriman itu bukan saja dengan mendengar doktrin-doktrin atau dogma yang bersifat mutlak tanpa mengamalkannya terlebih dahulu. Kandungan yang terakhir yaitu manusia itu dianugerahi ilmu pengetahuan dan kekuatan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dalil Quran yang kelima ada Quran Surat Shad ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Quran Surat Shad ayat 29. Nilai yang terkandung dalam Quran Surat Shad ayat 29, semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang, maka ia akan semakin sadar dengan manfaat ilmu yang diperolehnya. Menurut Al-Hasan Al-Basyari mengatakan bahwa pada intinya cara mengambil pelajaran dari Al-Quran itu bukan hanya menghafal, akan tetapi menyia-nyiakan batasannya. Kemudian dalil hadis tentang pendidikan yang pertama, Masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis riwayat Muslim yang pertama, dunia dan akhirat akan menghantarkan kita menuju surga dengan ilmu yang kita tuntut selama ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin surga untuk para pencari ilmu. Yang ketiga, siapapun yang memiliki niat untuk menuntut ilmu, maka semua urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil hadis yang kedua yang berbunyi, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis riwayat Ibnu Majah di atas, yang pertama, sebagaimana begitu pentingnya pendidikan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan khususnya bagi umat muslim untuk mencari ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Yang kedua, sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk memperluas pengetahuan dan untuk mencari ilmu.
Dalil hadis yang ketiga berbunyi kullu mauludi yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidani aw yunashshiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahimati tajul bahimata hal tara fiha jada'a. Yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kemudian kedua orang tua lah yang akan menjadikan anak menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada yang cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis riwayat Bukhari di atas yang pertama, pendidik pertama yaitu ibu. Peran orang tua sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Agama seorang anaklah sangat tergantung pada orang tuanya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memberikan ilmu dan pengalaman yang telah kita miliki semaksimal mungkin. Dalil hadis yang keempat berbunyi, man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang hendak menginginkan keduanya, maka ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis riwayat Ahmad di atas, yang pertama, dengan penguasaan ilmu dapat menghantarkan sukses di dunia dan akhirat. Yang kedua, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menguasai ilmu. Dalil hadis yang kelima berbunyi, mana halau walidu waladam min adabin hasanin. Yang artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis riwayat Al-Hakim di atas, yang pertama, Allah SWT telah mengutus orang tua untuk menjadi pendidik dan memberikan pendidikan untuk anaknya. Yang kedua, dalam konteks sebagai pendidik, kita harus mencontoh pendidikan yang baik, aman, dan nyaman, agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Inilah pemaparan materi mengenai 5 dalil Quran dan 5 dalil hadis tentang pendidikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya, Ivanati Rasyafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.